Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 5, mata pelajaran etika seksual medis akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan materi alat-alat kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen dan agama-agama. Dengan anggota saya Olita Mamengkang dan teman saya Sarce Mangero dan juga Justin Yesi Malee. Alat-alat kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen dan agama-agama. Alat-alat kontrasepsi merupakan usaha-usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan atau pencegahan terbuahinya sel telur oleh sperma atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Usaha-usaha alat kontrasepsi itu dapat bersifat sementara sehingga alat kontrasepsi ini pun dapat dipercaya untuk menekannya laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Berikut adalah beberapa alat kontrasepsi yang digunakan. Dan untuk slide selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, Justin Malee. Pertama, kondom adalah suatu selubung atau sarung karet yang digunakan pada penis pria pada saat berhubungan seksual agar menghalangi terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan. 2. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan dan mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi atau kegagalan terjadinya kehamilan. 3. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang juga sering digunakan agar mencegah kehamilan. 4. KB implan atau susuk KB. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke bawah kulit lengan atas dan cukup diminati karena pemasangannya cukup mudah. KB implan ini berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Sarce. Kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen dan agama. Sebelum abad ke-20, kontrasepsi pada umumnya dikutuk oleh ketiga cabang utama kekristenan, ortodoksi, katolisisme, dan protestanisme, termasuk juga para tokoh reformis Protestan seperti Martin Luther dan Yohanes Calvin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antara berbagai kecaman tersebut adalah suatu pernyataan oleh Hieronymus yang menyebut satu bentuk kontrasepsi oral, yaitu beberapa orang yang melakukan sedemikian jauh dengan menggunakan ramuan-ramuan sehingga memungkinkan mereka memastikan ketidaksuburan dan akibatnya membunuh manusia tepat sebelum pembuahan mereka. Tetapi dari penolakan ketiga cabang utama Kristenan dan masih banyak para tokoh lainnya, karena dalam Alkitab sangat jelas, manusia diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Pandangan Alkitabiah tentang KB sangat jelas dan detail. Manusia diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak sampai memenuhi bumi. Perintah ini tidak hanya ditunjukkan kepada orang Kristen saja, tetapi juga untuk non-Kristen. Karena perintah ini diberikan baik sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan juga setelah peristiwa air bah, yaitu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Berdasarkan hal ini, mandat prokreasi haruslah dilakukan sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Karena mandat prokreasi adalah mandat yang berasal dari Tuhan kepada seluruh umat manusia. Kemudian, hikmat yang berasal dari Allah seiring dengan waktu dan kemajuan teknologi. Manusia ini dimampukan untuk melakukan kontrol kelahiran
melalui program KB. Keluarga berencana adalah suatu tindakan manusia secara sadar untuk mengontrol, baik dalam hal jumlah dan atau jarak antara kelahiran anak, dengan tujuan utama mengendalikan jumlah penduduk suatu negara ataupun dunia. Tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk memastikan terbentuk keluarga yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih. Dikembalikan kepada Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sudah selesai. Karena itu kami kelompok mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Shalom.